Contoh itu misalnya ketika ada sebagian orang Jawa di antara kita, kalau menikah itu kan kadang cari weton ya, cari hari pasaran. Ini suaminya lahir Selasa Wage, istrinya lahir Senin Pahing, lalu ketemulah hari apa untuk menikah. Hal-hal semacam itu, ini ada dua pendapat dari ulama. Ada yang langsung mengatakan itu haram, karena termasuk mempercayai ramalan, tapi ada pendapat yang kemudian memerinci. Kalau orang itu percaya bahwa yang memberi rezeki adalah Allah, orang itu percaya bahwa yang senantiasa menganugerahkan rahmat adalah Allah, maka orang tersebut tidak kafir, tidak kufur. Ada perinciannya sebagai berikut. Saya kutipkan dari salah satu tulisan di buku saya yang berkaitan dengan masalah sebagian anggapan ya. Sebenarnya tidak termasuk akidah juga, karena kadang ada yang tidak mempercayai. Jadi sedikit saya ulas begini. Jadi memang ini kita temukan di dalam fenomena masyarakat kita, tidak hanya pernikahan, tetapi juga ada beberapa kebiasaan yang lain. Jadi misalnya ini, hari apa saya kawin, itu kan kadang kita temukan hal-hal yang semacam ini di masyarakat kita. Ternyata dulu sudah dibahas oleh para ulama kita ini, kalau ada orang yang bertanya, kapan saya akan bercocok tanam, kapan saya cocok untuk menikah, kapan hari yang pas untuk pindah rumah, itu di zaman dulu sudah ada. Maka pertama, tidak perlu dijawab hal itu, karena Islam melarang keyakinan hal tersebut. Tetapi ada pendapat dari Imam Ibnul Farkah, beliau mengutip dari Asy-Syafi'i, kalau orang sekarang yang menyebutnya orang pintar. Kalau orang pintar itu mengatakan meyakini hanya Allah, Allah yang memberi kuasa, Allah yang memberi segalanya, dan Allah memberi kebiasaan, memberi satu sistem. Kalau kemudian melakukan hal tersebut di hari tertentu, biasanya Allah berkenan. Jadi ketika menyandarkan kepada Allah tidak ada masalah, menurut satu pendapat. Menurut pendapat lain, ya, misalnya yang disampaikan oleh Az-Zamlakani di sini, beliau mutlak mengharamkan, beliau mutlak mengatakan yang itu adalah haram. Tetapi sekali lagi, karena di masyarakat kita ini sudah lumrah terjadi, maka lebih tepat kemudian mengikuti pendapat yang memerinci ya. Jadi selama kita meyakini itu datangnya dari Allah, tidak boleh mengatakan ada hari sial. Sebab contohnya saya saja, ya. Saya dulu setelah kurang lebih 10 tahun, ya, hampir 10 tahun keadaan saya baik ekonomi ataupun yang lain tidak berkembang. Lalu ada seseorang datang kepada saya, beliau mengatakan, Anda dulu ini salah dino sampai begitu. Anda ini salah hari menikahnya. Wah, kok hari yang disalahkan, wong hari itu tidak ada kaitan. Tapi saya tidak mempercayai itu. Orang tersebut menyuruh saya akad ulang, namanya tajdidun nikah, memperbarui nikah. Karena dulu dianggap salah hari. Tapi saya tidak melakukan. Sekali lagi saya tidak melakukan. Saya lebih percaya kalau kita rajin, tekun, bekerja dan melakukan apapun, Allah membukakan itu daripada menggantungkan kepada hari. Jadi sekali lagi memang ditemukan keyakinan-keyakinan itu
Tetapi sekali lagi kembali kepada hadis tadi, kalau kemudian mempercayai hanya kepada Allah, maka bukan sebuah kekufuran. Kalau kemudian percaya ada kekuatan selain dari Allah, maka ini yang kemudian tidak diperkenankan. Percaya zodiak, percaya bintang, ya, bintang-bintang, ramalan-ramalan, itu yang kemudian tidak diperkenankan. Nah, dari hadis ini kemudian dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar. Kata Imam Ibnu Hajar begini, ini soal kembali tadi, imam itu, apakah imam menghadap ke timur atau ke utara? Kira-kira begitu kalau di sini. Kata Imam Ibnu Hajar, kalau memang imam ataupun juga yang memimpin sholat itu, setelah sholat ingin berkhutbah, ingin berpidato, ingin ceramah, maka dianjurkan selesai sholat, itu langsung menghadap ke jamaah. Sehingga langsung berdiri, langsung berjamaah. Dan kalau kemudian mau melakukan zikiran, dan tidak dilanjutkan dengan ceramah, itu cukup menghadap ke utara. Kira-kira begitu perinciannya. Tetapi kemudian Imam Bukhari menjelaskannya dengan begitu panjang. Ini yang kemudian menjadi dalil bagi saudara kita yang menghadap 90 derajat itu, yakni dalam sebuah malam, dalam satu malam, menjelang tengah malam, kemudian setelah Nabi sholat, kemudian Nabi menghadap ke arah kami dengan wajah beliau. Kemudian para sahabat ada yang sholat, ada yang tertidur. Kemudian Nabi bersabda, innakum lan tazalu fi shalah man tadhartumus shalah. Kalian tetap berada di dalam sholat, hitungan dalam selama sholat, kalau memang selama menunggu pelaksanaan sholat. Jadi ini Nabi pernah melakukan sholat Isya, tapi diakhirkan. Jadi Nabi sesekali melakukan sholat di akhir, tidak hanya di awal waktu, tapi lebih sering Nabi di awal waktu, tetapi dalam kondisi tertentu, misalnya ada tamu, misalnya kelelahan, Nabi kemudian menunda, tetapi tidak sampai keluar dari batas waktu akhir. Kemudian berikutnya, setelah imam salam, imam tidak langsung berpindah, tetapi diam sejenak di tempat sholatnya. Ini hadisnya panjang, yang dikutip oleh Imam Bukhari, yang pada intinya sama seperti tadi, tidak mengurangi uraian dan penjelasannya. Kemudian orang yang selesai memimpin sholat lalu teringat sesuatu keperluan, sehingga dia berjalan untuk melakukan yang ketinggalan itu dengan cara melangkahi para makmum. Jadi kata sahabat Uqbah ketika beliau sholat bersama Nabi di Madinah, sholat asar, setelah salam Nabi kemudian bergegas. Lalu kemudian Nabi melewati di tengah-tengah jamaah. Kemudian para sahabat terkejut, ya. Para sahabat kaget. Ini Nabi tidak biasanya setelah sholat, kenapa Nabi tiba-tiba kemudian bergegas? Nabi kemudian langsung keluar. Setelah ditanya, Nabi, kenapa engkau segera seperti itu? Kemudian, aku teringat sebatang emas yang ada pada kami. Aku khawatir dapat menggangguku, maka aku perintahkan untuk dibagi-bagikan. Jadi, Nabi mendapatkan satu amanah yang kalau ditunda dikhawatirkan lupa atau dikhawatirkan mengganggu dan lain sebagainya, sehingga Nabi segera membagikan. Artinya begini, dari sekian hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari, imam itu boleh tetap menghadap ke kiblat, itu tidak apa-apa. Tetapi yang afdol, yang sunnah
antara bergeser. Bergesernya ini boleh 45 derajat, boleh 90 derajat, dan itu yang utama. Tapi andaikan setelah sholat lalu kemudian bergegas, tidak zikiran, juga tidak apa-apa, karena Nabi pernah melakukan, tetapi ketika ada keperluan saja, dan ini sifatnya insidentil, ini tidak terus-terusan. Sementara yang lebih banyak Nabi kecenderungannya tetap berzikir, kecenderungannya tetap, ya kalau panjenengan milih yang riwayat Bukhari menghadap ke arah jamaah, monggo, menghadap ke 45 derajat atau ke utara juga monggo, tidak ada masalah. Kemudian bagaimana cara beranjak? Nah, ini sampai begitu detailnya para sahabat meriwayatkan. Kalau Nabi sudah zikiran, sudah selesai, kemana, dari arah mana Nabi mengakhiri sholat atau masuk ke rumah beliau? Beliau di sini, la yaj'alu ahadukum lisyaitan syai'an min sholatih yara an haqqan alaih. Janganlah kalian memberi celah sedikit pun kepada setan, ya, dari sholat kalian, dari sholat kita, sehingga kemudian kita tidak khusyuk, tetap menjalankannya dengan khusyuk. Kemudian Nabi kalau selesai dari sholat, Nabi lebih banyak bergeser dari arah kiri, beranjak dari kiri. Jadi misalnya kita, kalau ukuran kita di sini kan sholatnya menghadap ke barat. Nah, ketika kemudian mau selesai, itu berarti dari arah selatan berputarnya. Tapi sebagian juga ditemukan Nabi pernah dari kanan. Cuma lebih banyak ini menurut sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, beliau semacam beliau titeni, beliau tandai Nabi lebih banyak ke arah kiri. Tapi sekali lagi dari arah kanan tidak ada masalah. Kebanyakan kita dari arah kanan memang, karena memang enaknya itu bergesernya dari arah kanan, gitu. Jadi sekali lagi tidak ada masalah dalam hal ini. Hanya bersifat kebiasaan saja. Kemudian tentang bawang putih mentah, bawang merah, dan juga bawang yang lain. Ketika kemudian dibawa ke masjid, ini Nabi man akala min hadhihi syajarah, yakni tsaum, fala yaqrabanna masjidana. Kalau ada di antara kalian para sahabat yang makan bawang putih, maka jangan sekali-kali mendekat ke tempat kami sholat, yakni karena khawatir bau mulut, ya, bau mulut. Tapi kalau sekarang kan meskipun ada bau mulut, kemudian sudah ada sekian banyak, ya, bisa sikat gigi, bisa minum, ya, bisa minum yang di situ ada penghilang bau mulut atau permen dan lain sebagainya. Ini juga sama, masih berada seputar tentang hadis berkaitan dengan larangan memakan bawang putih. Jadi barang siapa yang makan bawang putih, maka hendaklah tidak mendatangi masjid kami. Maksudnya sekali lagi karena faktor bau mulut, tapi sekali lagi kalau sudah sikatan maka hilang kemakruhannya. Kemudian juga sama, hadisnya panjang ini, dan hadis ini juga kemarin sempat dijadikan dalil, ya, terkait dengan anjuran sholat di rumah saja daripada ke masjid tetapi tidak pakai masker. Jadi barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, hendaklah menjauh dari kami. Ada yang mengatakan dalam hadis ini, hendaklah dia sholat duduk berdiam di rumahnya. Jadi kalau yang bau mulut saja bisa mengganggu kepada orang lain, Nabi memerintah untuk sholat di rumah, apalagi virus yang dikhawatirkan menular, maka lebih dianjurkan lagi. Karena sama-sama mengganggu, sama-sama
tidak mengenakan dan seterusnya. Jadi sekali lagi bagi yang kira-kira bau mulut itu lebih afdol ya. Kalau mungkin di antara kita kalau di Jawa ini namanya pete ya. Pete, kalau di Jakarta jengkol. Ya, saya dulu waktu di pondok kalau sudah makan jengkol itu teman-teman tidak ada yang mendekat. Jangankan jengkol, pete saja ya. Pete saja itu ketika kemudian tidak terlalu banyak, itu juga cukup mengganggu. Jangankan ke orang lain, ke nafas kita saja itu terasa seperti ada bau yang kurang enak, apalagi sama orang lain. Gitu. Kemudian ini diulang-ulang oleh Imam Bukhari dengan jalur riwayat yang berbeda, yang intinya adalah makruh, tidak dianjurkan ketika bau mulut lalu kemudian hadir ke masjid. Kemudian sekarang ke tema yang lain pada hadis 810. Di hadis ini ada seorang yang berjumpa dengan Nabi, lalu kemudian ada sebuah makam ya. Ada sebuah makam yang terpisah. Dan ini ada orang yang baru meninggal, lalu kemudian Nabi mengimami mereka. Nabi kemudian mengatur safnya, lalu kemudian Nabi sholat. Nabi kemudian melakukan sholat jenazah di makam, sholat jenazah di kubur. Jadi ada sekian banyak hadis ya, ada sekian banyak hadis yang berkaitan dengan masalah sholat jenazah di kubur. Termasuk hadis ini. Kalau hadis yang lain, sebentar saya sudah ada yang pernah saya terjemah dari hadis juga riwayat Imam Bukhari. Jadi sebentar masih membuka file ini. Jadi baru ketemu filenya. Jadi misalnya di sini, ini kita temukan di beberapa makam kalau ada orang sholat jenazah di kuburan. Jadi ada tukang bersih-bersih masjidnya Nabi, itu meninggal. Nabi tidak tahu, ya, karena meninggal malam hari. Lalu kemudian di pagi harinya Nabi tanya, kemana yang biasa bersih-bersih masjid? Sudah meninggal Nabi, sudah dikubur. Kalian ini menyakiti saya ketika tidak memberitahu. Tunjukkan di mana kuburnya. Lalu Nabi dihantar ke kuburnya, lalu di dekat makam Nabi melakukan sholat jenazah. Dan itu bukan sholat ghaib, karena jenazah ada di depannya. Jadi kalau sholat ghaib itu ketika jenazahnya jauh. Ya, misalnya ini dalam riwayat Imam Bukhari, dulu ada Raja Najasyi, ada Raja Ethiopia yang wafat, yang para sahabat dihijrahkan dulu ke negara Habasyah. Kemudian ternyata rajanya mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dan bersaksi Allah sebagai Tuhannya. Kemudian mendengar di hari kematiannya, ini ada riwayat itu setelah 1 bulan. Ya. Setelah 1 bulan berita itu sampai ke Madinah, Nabi melakukan sholat ghaib. Sholat ghaib itu yang tidak ada dari tempat orang tersebut mukim. Jadi kalau sesama masih Surabaya masih bisa ya untuk kemudian sholat ghaib. Tetapi kalau tetangga kampung ya, itu masih belum, karena masih bisa dijangkau, masih bisa didatangi. Jadi sekali lagi mungkin Nabi melakukan sholat jenazah di kuburan. Cuma karena sholat jenazah ini hanya takbir saja, tidak ada gerakan ruku dan tidak ada gerakan sujud. Saya kira cukup ini dahulu,
karena di bawahnya sudah berbeda penjelasan hadis. Saya kembalikan kepada Mas Akbar. Monggo. Terima kasih ya atas uraian materinya. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab kepada para jemaah. Bersilakan untuk bertanya. Ini udah ada pertanyaannya dari Bapak Murjito Rasiman. Yai mohon bertanya, ada seorang ustadz menyampaikan bahwa zikir dan doa setelah sholat katanya nggak ada dasarnya dan manfaatnya. Mohon penjelasan dan tanggapannya. Punten matur suwun. Matur nuwun. Bagaimana dengan sebuah anggapan ketika kemudian zikir sesudah sholat tidak ada dasarnya dan lain sebagainya. Baik, saya kutipkan sebuah riwayat hadis berkaitan dengan masalah zikir ini. Jadi ada satu kitab namanya kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi. Kalau panjenengan ngaji bersama Ustadz Misbah, itu kan nama kitabnya Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi ini punya karya yang lain namanya Al-Azkar, yakni tentang zikir-zikir baik sesudah sholat, zikir keseharian, dan macam-macamnya. Kita lihat di sini ada dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Jadi Nabi bersabda, barang siapa setelah sholat membaca Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih, dibaca 3 kali, maka Allah memberi ampunan baginya. Kemudian ada lagi orang yang membaca setelah sholat subuh misalnya, ataupun selain sholat subuh juga tidak apa-apa. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd. Ini juga ada riwayatnya. La ilaha illallah la syarikalah ini ya disebutkan di dalam hadis ini, wa kana fi yaumihi dzalika kullihi fi hirzin min kulli makruh harasin minasyaiton. Orang yang membaca la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, ini oleh Allah akan dijaga, dilindungi di hari itu dari hal-hal yang tidak diinginkan, dari gangguan setan dan lain sebagainya. Ini riwayat Imam At-Tirmidzi, riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Dzar. Lalu kemudian ada di antara kita yang setelah sholat berdoa, Allahumma ajirni minan nar. Itu kalau sendiri ya. Kalau bersama-sama, ajirna minan nar, ajirna minan nar. Ya. Orang yang kemudian meninggal setelah dia membaca ajirna minan nar, maka doa yang setelah sholat itu menjadi pelindung baginya dari neraka. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh Tobroni. Kemudian berikutnya terkait dengan bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam, ini juga ada dalil riwayatnya dalam riwayat Imam Muslim. Kemudian ada lagi ini muakkibat, ada beberapa zikir yang tidak pernah merugikan orang-orang yang membacanya. Apa saja? Yaitu membaca subhanallah 33 kali, subhanallah, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, setiap selesai sholat. Kemudian ada lagi yang membaca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi berdasarkan riwayat hadis tadi yang sudah saya himpun dari beberapa kitab hadis, ini menunjukkan bahwa zikiran itu ada dalilnya dan ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Jadi ya kita karena belum tahu, mungkin
Mungkin beliau berpendapat seperti itu juga tidak tahu dari mana sumbernya, tetapi sekali lagi apa yang sudah kita amalkan berupa pikiran, berupa bacaan-bacaan yang sudah lazim kita baca, itu ada sumber hadisnya dan ada manfaatnya. Matur nuwun. Terima kasih. Bersilakan. Terkait tadi sholat jenazah, kalau saya amati yang disampaikan oleh Yai tadi bahwa sholat di kuburan itu berarti sholat jenazah walaupun jenazah sudah dikubur, itu sholat jenazah, masih sholat jenazah, bukan sholat gaib. Matur nuwun. Oke, jadi sholat gaib itu adalah ketika jenazah tidak berada di hadapan kita. Sebentar kalau tunjukkan dan mriki. Jadi misalnya para imam kita terkait dengan sholat jenazah ini ada dua. Baik sholat jenazah gaib karena jenazahnya jauh, atau karena ada di dekat kuburnya, maka Imam Syafi'i saya menganjurkan tentang sholat gaib ataupun sholat di kubur. Ini kurang terjemahan saya. Jadi sholat di dekat kubur ini tetap dianjurkan. Jadi sama seperti kemarin ketika jenazah COVID. Jadi saat jenazah COVID itu dia dibawa dari rumah sakit berada di dalam ambulan. Lalu Satgas COVID melarang untuk dibawa ke masjid. Akhirnya sholat di depan ambulan. Sholat di depan ambulan, dan ini banyak, hampir dokter-dokter yang wafat. Dokter-dokter yang wafat, lalu kemudian dokter yang lain mendatangi, itu sholatnya ketika jenazah itu berada di ambulan. Nah, ini para kiai kita menanyakan, bagaimana hukum sholat jenazah yang berada di dalam ambulan? Nah, para kiai jawabannya, itu sama seperti sholat di dalam kuburan. Jadi ada di depannya begitu, meskipun jenazahnya tertutup dari dari ambulan itu tertutup. Nah, dia jenazahnya itu jenazah yang hadir karena ada di depan kita. Nah, demikian halnya di dalam kubur itu sebenarnya juga jenazah yang hadir cuma ketutupan tanah. Demikian halnya yang berada di ambulan juga ketutupan pintu. Tapi kalau yang kemarin waktu di ITS kan masih dibawa, jenazahnya masih dibawa ke Masjid Manarul Ilmi di teras itu. Tetapi sekali lagi buatan masalah, andaikan di dalam mobil pun juga boleh dikeluarkan kalau memang dinyatakan aman oleh Satgas itu monggo mawon. Cuma sekali lagi itu bukan kategori gaib karena memang ada di depannya, Matur nuwun. Nuwun Nyai. Sami-sami Pak, sami-sami. Alhamdulillah keranten sampun padang niki dan ini sampun wektale kalau ada yang olahraga maupun persiapan untuk masuk aktivitas. Kalau kinten cekap semanten riyen, saya doakan semoga lokali panjenengan sedaya pinaringan sehat walafiat, panjang umur, dan mugi-mugi keberkahan dari Allah dengan mengkaji kitab Bukhari, diparingi rezeki ingkang halal lan berkah. Amin. Al-Fatihah. Amin. Matur nuwun dhateng Ustaz Wahyudi ngapunten dan sedaya Bapak Ibu. Ngatur pamunten pamit riyen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Yai Ma'ruf atas uraian materinya.
Terima kasih juga Sami-sami. kepada seluruh jemaah Masjid Menara ITS yang telah hadir. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi